بسم الله الرحمن الرحيم. جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى. وتطلب نفس له طاعة، ويبلغ سعد إلى منتهى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابil mayamin al-muntajabin. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah memasuki daras kedua dari buku pengantar daras filsafat Islam. Pembahasannya tentang apa itu filsafat. Pada pembahasan tersebut kita sudah meninjau filsafat secara pendekatan lugawi atau pendekatan bahasa, dan juga pendekatan secara istilah. Sebagaimana sudah kita ketahui, jadi filsafat sekarang ini hanya ada 3. Ya, punya tema pokok itu, ya, yaitu ontologi, epistemologi, dan teologi. Nah, nanti di buku ini yang kita akan bahas pertama itu terkait masalah epistemologinya. Adapun terkait teologinya itu kita serahkan pada pembahasan filsafat tauhid, ya, dan filsafat kenabian serta lainnya. Jadi yang kita akan bahas di dalam pelajaran filsafat yaitu epistemologi, ontologi. Pada daras ini, yaitu daras ketiga, kita masih membahas apa itu filsafat. Tapi kita akan membahas subjek daripada filsafat. Nah, untuk mengetahui apa sebenarnya subjek dari pembahasan filsafat, terlebih dahulu kita akan menjelaskan makna subjek itu sendiri. Makna daripada subjek dalam sebuah bidang pengetahuan. Nanti setelah itu kita tentunya menjelaskan maksud daripada subjek filsafat. Yang dimaksud dengan subjek dalam sebuah bidang ilmu pengetahuan yaitu tema besar atau tema sentral dalam ilmu pengetahuan tersebut, dan segala persoalan yang dibahas di dalamnya, seperti prinsip-prinsip, karakteristik, efek-efek, dan pembagian dari ilmu pengetahuan tersebut. Contohnya subjek pembahasan ilmu kedokteran adalah tubuh manusia. Tubuh manusia dari segi sehat dan sakit. Di dalam matematika subjek pembahasannya adalah kuantitas. Subjek pembahasan dalam ilmu kimia yaitu materi, tapi dari aspek unsur-unsur internalnya dan karakteristik dari senyawa unsur-unsurnya. Lantas subjek pembahasan ilmu fisika yaitu materi dari segi perubahan-perubahan eksternalnya dan karakteristik dari perubahannya. Jadi kalau kimia internalnya, kalau fisika eksternalnya, materi.
Sebagaimana yang kita lihat, fisika dan kimia itu sama-sama membahas materi, tapi dengan sudut pandang yang berbeda. Oleh karena itu, boleh jadi dalam satu tema ada 2 subjek ilmu pengetahuan, bahkan lebih. Tapi tentunya masing-masing bidang membahasnya dari sudut pandang yang berbeda. Yang kita maksudkan dengan filsafat dalam pembahasan ini adalah pembahasan berkenaan dengan eksistensi sebagaimana eksistensi itu sendiri. Al-mawjud bima huwa mawjud. Mawjud mutlak atau mawjud murni. Ya. Jadi kita membahas tema di dalam filsafat itu adalah mawjud dari aspek mawjud itu sendiri. Ilmu ini membahas tentang eksistensi dan karenanya dia akan membuktikan prinsip-prinsip dan hukum-hukum yang berlaku pada eksistensi. Seperti hukum kausalitas, hukum potensi dan aktual, dan semacamnya yang nanti insya Allah kita akan jelaskan pada pembahasan yang akan datang, yakni secara tematik, secara tersendiri dalam berbagai persoalan yang dibahas di dalam filsafat. Sebagaimana yang telah kita contohkan sebelumnya, bahwa tubuh manusia merupakan subjek pembahasan dalam ilmu kedokteran. Oleh karenanya ada beberapa hukum dan prinsip tertentu yang berkenaan dengan tubuh yang juga dibahasnya. Ilmu kedokteran sekarang sebagaimana kita ketahui itu sangat luas dan sangat rinci sekali. Ya, jadi pembahasannya terkait masalah tubuh, lantas tubuh ini lagi perbagiannya lagi. Makanya ada ahli mata, ada ahli hidung, ada ahli telinga, ya ada ahli kulit, ada ahli jantung dan lain sebagainya. Jadi ilmu pengetahuan sedemikian majunya, makanya di samping semakin luas, dia juga semakin rinci, semakin detail. Olehnya misalnya seseorang ya tidak bisa lagi menguasai semua aspek daripada sebuah misalnya ilmu, ya ilmu fisika misalnya, fisika sekarang juga banyak pembagiannya. Ya. Berkenaan dengan pembahasan kita yaitu wujud yang mempunyai prinsip-prinsip dan hukum-hukum tersendiri serta persoalan yang dibahas itu berhubungan dengan pembahasan filsafat. Jadi dengan kita perhatikan pembahasan di atas, maka pertanyaan apakah? Ya, jadi pertanyaan apakah subjek pembahasan filsafat? Apa subjek pembahasan daripada filsafat? Akan kita jawab dengan perkataan bahwa subjek pembahasan filsafat adalah wujud bima huwa wujud atau wujud mutlak. Ya, jadi al-wujud min haitsu huwa wujud, yaitu wujud mutlak. Maksudnya bahwa filsafat membahas hukum-hukum atau prinsip-prinsip wujud, ya, membahas hukum-hukum atau prinsip-prinsip eksistensi yang merupakan kemestian atau keharusan baginya. Salah satu pembagian wujud dalam filsafat adalah wujud niscaya ada dan tidak niscaya ada. Yang pertama yaitu yang niscaya ada itu disebut dengan wujud wajib. Yang kedua yang tidak niscaya ada itu adalah wujud mungkin. Ya. Oleh karena itu salah satu pembagian wujud dalam filsafat adalah pembagian wujud pada wujud wajib dan wujud mungkin.
Nah, kita mesti perhatikan bahwa kata mutlak itu terkadang bermakna keseluruhan. Jadi kalau kita mengatakan mutlak, kadang kita pahami adalah keseluruhan. Oleh karenanya, nah di sini jangan kita campur adukan antara makna wujud mutlak dalam artian keseluruhan wujud dengan wujud mutlak dalam artian wujud itu sendiri atau wujud sebagaimana wujud itu sendiri. Al-wujud min haitsu wa wujud. Ya, jadi tidak istilahnya tinjauannya wujud secara keseluruhan, enggak. Tapi wujud mutlak ya, dalam artian wujud itu sendiri, murni wujud. Nah, yang menjadi subjek filsafat bukan keseluruhan wujud, tapi wujud sebagaimana wujud itu sendiri. Al-wujud min haitsu wa wujud. Nah, selanjutnya setelah kita pahami subjek daripada filsafat, kita akan melihat persoalan filsafat dan substansinya. Persoalan yang dimaksud dalam sebuah bidang ilmu pengetahuan yaitu pembahasan mengenai proposisi-proposisi yang berkaitan dengan subjek ilmu tersebut, baik secara langsung atau melalui perantara. Jadi proposisi sudah tentunya kita pahami apa yang dimaksud proposisi. Di dalam ilmu mantik dibahas terkait masalah proposisi. Nah, masing-masing dari bidang ilmu pengetahuan tersebut akan membuktikan hukum tertentu pada subjek pembahasannya. Ya. Misalnya, ketika kita mengatakan dalam geometri jumlah seluruh sudut dalam segitiga yaitu 180 derajat. Maka proposisi ini adalah proposisi geometris yang menjelaskan hukum permukaan segitiga. Dan melalui perantara ini kita menerima prinsip tentang permukaan bahwa objek geometris, ya, jadi kita menerima prinsip tentang permukaan, ya, bahwa objek geometri adalah garis permukaan dan volume. Ya. Jika kita mengatakan bahwa permukaan itu boleh jadi bentuknya datar atau kurva, di sini prinsip tanpa perantara berkenaan dengan permukaan, ya, yang telah kita jelaskan. Oleh karena itu dapat kita katakan bahwa persoalan-persoalan sebuah pengetahuan adalah terdiri dari proposisi-proposisi yang mana subjek-subjeknya ya membawahi ya daripada persoalan tersebut atau di bawah naungan tema universal yang menjadi seluruh subjek pengetahuan tersebut. Jadi persoalan-persoalan dari sebuah pengetahuan itu artinya berada di bawah daripada subjek dari pengetahuan tersebut. Makanya nanti berbagai permasalahan terkait masalah filsafat tentu berada di bawah subjeknya, yaitu eksistensi sebagaimana eksistensi itu sendiri. Nah, nanti kita akan membahas ya seperti misalnya pembagian wujud, ya. Kemudian di dalam wujud mungkin sendiri nanti ada yang disebut wujud bil quwwah, wujud bil fi'l dan seterusnya. Apa yang kita sudah uraikan sebelumnya itu menunjukkan bahwa persoalan-persoalan filsafat adalah proposisi-proposisi yang menjelaskan secara langsung ataupun tidak langsung sebuah hukum dari hukum-hukum eksistensi sebagaimana eksistensi itu sendiri. Seperti contoh yang kita angkat sebelumnya yaitu wujud itu dibagi menjadi wujud yang mungkin atau wujud yang wajib.
persoalan filsafat tidak dikhususkan tentunya pada wujud khusus, yaitu suatu wujud tertentu, misalnya wujud manusia. Nah, di sini kita mesti bedakan antara pembahasan keeksistensian dalam filsafat mutlak dengan pembahasan eksistensi dalam filsafat barat yang disebut dengan eksistensialis. Ya, jadi eksistensialisme. Ya, ketika membahas terkait masalah wujud itu sudah bukan lagi wujud mutlak, bukan wujud bima huwa wujud, tapi yang mereka bahas adalah wujud khusus. Dalam hal ini yaitu wujud manusia. Nah, di sini kita harus lihat letak perbedaan subjek daripada pemikiran ya eksistensialis dengan filsafat Islam yang berhubungan dengan pembahasan tentang eksistensi. Oleh karena itu filsafat berbeda dengan ilmu pengetahuan lainnya, karena bidang ilmu pengetahuan lainnya hanya membahas salah satu kategori wujud tertentu. Ya, jadi seperti misalnya tadi kita singgung fisika, dia membahas tentang materi. Ya, materi itu pun dari aspek eksternalnya serta perubahannya. Kalau kimia pembahasannya juga sama, yaitu terkait masalah wujud materi, tapi tinjauannya internal, ya, dari segi internal unsur-unsur. Nah, agar kita bisa memahami lebih jauh mengenai substansi persoalan filsafat, kita akan mengisyaratkan beberapa contoh dari pembahasan filsafat. Kemudian kita akan memperhatikan ciri-ciri yang ada padanya. Kita tidak ragu bahwa persoalan ini adalah persoalan yang sangat mendasar bagi manusia, yaitu apakah kehidupan seseorang akan berakhir dengan datangnya kematian, ataukah setelah kematian masih ada kehidupan. Jelas bahwa tidak satu pun dari ilmu eksperimental seperti fisika, kimia, kedokteran, biologi, dan sebagainya yang dapat menjawab persoalan di atas. Jadi tentang masalah kehidupan manusia, apakah setelah kematian masih ada kelanjutannya ataukah sudah tidak ada lagi. Nah, ini tidak bisa kita cari tentunya jawabannya dalam ilmu eksperimental. Kita juga mengetahui bahwa persoalan di atas bukan persoalan matematika. Ya. Oleh karena itu kita membutuhkan ilmu lain dengan metode lain yang dapat menganalisis dan menjelaskan persoalan tersebut. Ya. Dan persoalan lainnya yang mirip dengan persoalan tersebut. Ya, seperti misalnya terkait masalah apakah manusia hanya terdiri daripada tubuh yang materi ataukah ada dimensi lain daripada manusia yang bukan materi. Nah, ini tidak istilahnya dibahas oleh pengetahuan eksperimental. Ya. Misalnya, apakah hakikat manusia hanya pada badannya saja yang bersifat materi, ataukah selain badannya terdapat juga hakikat lain yang tidak dapat diindrai yang kita sebut dengan ruh. Ya, saya sendiri istilahnya sering ketika membawakan materi, tapi ini materi Quran, karena biasanya Al-Quran itu kan mendorong kita untuk tadaburi terhadap berbagai fenomena yang kita saksikan. Ya, termasuk misalnya alam ini dan nafs atau diri kita. Ya. Ada satu ayat suci Al-Quran menjelaskan terkait masalah nafs. Yaitu kita maksudkan nafs adalah ruh. Jadi kalau dalam filsafat itu nafs itu juga lah yang disebut dengan ruh. Jadi tidak istilahnya dibedakan. Nah, ayatnya itu wa yas'alunaka 'anir ruh.
Ya, kulirru min amri rabbi wa ma'utitum minal ilmi la qalila. Mereka bertanya padamu Muhammad terkait masalah ruh, ya. Katakanlah ruh itu adalah urusan Tuhanku, ya, dan tidak diberi kalian ilmu kecuali sedikit. Nah, misalnya ayat suci Al-Quran kadang ya mengatakan bahwa Tuhan itu tidak malu membuat perumpamaan seekor nyamuk, ya, bahkan tidak malu istilahnya membuat perumpamaan lebih rendah lagi daripada seekor nyamuk. Nah, kita misalnya bisa renungkan seekor nyamuk itu apa yang ada pada dirinya sehingga ia mempunyai, ya, kemampuan bergerak sesuai dengan keinginannya. Kan kalau hewan itu yaitu maujud yang dia sudah mempunyai gerak dengan irada. Ya, beda misalnya kalau tumbuhan, ya dia mempunyai hidup, tapi dia tidak mempunyai kemampuan gerak dengan irada. Dia punya gerak tumbuh. Ya. Beda misalnya dengan hewan. Hewan, ya dia sudah mempunyai kemampuan gerak dengan irada. Nah, kita lihat nyamuk yang sangat kecil sekali itu kan, ya, dengan berbagai kerumitan dalam kehidupan seekor nyamuk, ya itu sangat menakjubkan. Pada hari ini manusia sejauh dengan kemampuan teknologinya, ya dia tidak bisa membuat ruh, ya. Pasir yang mati, pasir misalnya, sebutir pasir yang mati itu coba jadikan dia punya ruh, kan tidak bisa. Ya. Tapi ya ada seekor nyamuk yang sangat sebuah sistem kehidupan, ada jarumnya. Ketika dia suntikkan ke kita, ya dia hisap darah kita kan, seperti itu. Ya. Dia punya irada, dia punya kehendak kemana dia terbang dan lain sebagainya. Jadi banyak perkara yang istilahnya belum mampu teknologi, ya, pengetahuan eksperimental menyingkapnya. Apa itu nafs? Apa itu ruh? Ya. Jadi apakah seluruh wujud ini bersifat material belaka ataukah ada wujud non materi? Ya. Jika kita mengasumsikan bahwa ruh adalah wujud non materi, apakah ruh ini akan abadi setelah badan kita sirna? Jelas bahwa persoalan di atas hanya bisa diselesaikan dengan akal murni melalui metode filsafat, bukan dengan pendekatan eksperimen indrawi. Ya. Demikian juga halnya dengan bidang-bidang ilmu pengetahuan lainnya seperti akhlak dan politik, ya. Makanya tadinya kan akhlak politik itu masuk bahagian dari filsafat, ya. Sebagaimana kita sudah singgung pada awalnya, ya. Jadi terbagi dengan ada filsafat, ya, aksiologi atau berhubungan tentang filsafat amali, ya, yaitu akhlak, pengaturan rumah tangga dan politik. Jadi tadinya itu juga bahagian filsafat, tapi sekarang kalau kita menyebut filsafat secara mutlak tidak lagi mencakupi itu. Yang ia cakupi hanya ontologi, epistemologi, dan teologi. Adapun tentang politik, tentang akhlak, nanti dia mempunyai sendiri pembahasan seperti misalnya filsafat politik, filsafat akhlak, ya. Nah, filsafat seperti ini nanti itu kita akan temukan di semester 4 kalau berlanjut. Ya. Jadi kita ini kan tidak sebenarnya tidak mungkin kita menyajikan pada peserta semua materi-materi yang kita inginkan bahas dalam rentang waktu yang singkat. Harus bertahap.
sebenarnya kalau secara tahapan, ya logika dulu itu harus selesai benar. Baru kita bisa memasuki filsafat. Tapi ya kita bisa istilahnya anggap peserta itu sudah pernah mempelajari logika. Ya, jadi kita membaringkan ada pelajaran logika dan juga ada pelajaran filsafat. Ya, jadi nanti kita misalnya akan membahas filsafat akhlak, kita akan membahas filsafat politik dan lain sebagainya. Ya. Ada beragam persoalan penting dan mendasar yang tak bisa dijangkau oleh eksperimentasi. Contohnya seperti mengetahui hakikat baik dan buruk, ya, bahagia dan derita, sempurna dan kurang. Ya, ini semua bukan medan dieksperimenkan dalam laboratorium, ya, dan sebagainya dalam konteks eksistensi manusia. Secara umum persoalan yang berkaitan dengan awal atau mabda, yakni dalam agama disebut tauhid, dan akhir, ya, atau ma'ad, atau istilah lainnya adalah hari akhirat, itu sama sekali tidak termasuk dalam wilayah eksperimentasi. Makanya ketika seorang seperti Stephen Hawking, seorang ahli fisikawan, ya, jenius, tapi dia berbicara dengan pendekatan fisika untuk menetapkan bahwa apakah alam ini hanya materi atau ada yang non materi, atau mempunyai mabda ataukah tidak, serta ma'ad. Nah, itu tidak bisa hanya dengan pendekatan teori fisika, tapi haruslah berfilsafat. Makanya ketika kita ingin menetapkan suatu pembahasan filsafat, kita harus berfilsafat. Ketika kita ingin menafikan juga suatu persoalan filsafat, ya kita harus berfilsafat. Jadi kalau ingin menafikan persoalan alam ini, apakah ia punya pencipta ataukah tidak bisa dengan pendekatan eksperimentasi, tapi harus berfilsafat untuk menafikannya. Ya. Persoalan tersebut membutuhkan metode lain, bukan metode eksperimental. Persoalan tentang apakah sifat bawaan eksistensi adalah perubahan, kehancuran, dan kebergantungan ataukah tidak? Ya. Dengan kata lain, apakah ada wujud yang tidak mengalami perubahan, tidak sirna, atau abadi dan berdiri sendiri ataukah tidak? Nah, ini bukan wilayah eksperimentasi, tapi sudah masuk pada pemikiran filsafat. Di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, kita niscaya membagi wujud menjadi wujud materi dan non-materi. Kita membagi wujud tetap dan berubah. Ya. Ingat teori gerak daripada Aristoteles. Jadi Aristoteles itu juga sampai kepada mabda. Dengan pendekatan gerak, dia punya pandangan bahwasanya ya kita jadi silsilah daripada gerak itu harus berakhir pada suatu penggerak yang tidak bergerak. Karena kalau dia bergerak juga butuh penggerak. Ya. Jadi tidak bisa istilahnya tanpa berakhir pada suatu wujud yang penggerak tapi ia sendiri tidak bergerak. Nah, jadi kita niscaya membagi wujud menjadi wujud materi dan non-materi. Tetap dan berubah, wujud wajib dan wujud mungkin, sebab dan akibat. Bukan hanya dalam mengisbatkan persoalan ini kita butuh pada argumentasi rasional. Tapi juga jika kita ingin menafikannya pun kita harus menggunakan metode rasional. Jadi kalau kita ingin menetapkannya, membuktikannya, kita harus menggunakan metode rasional. Ya. Demikian juga kalau kita ingin menafikannya, ya kita juga harus menggunakan akal rasional. Sebab metode indrawi dan eksperimentasi bukan hanya tidak mampu menjawab persoalan ini, ya, melainkan juga tak mampu menafikannya.
Di dalam menafikan persoalan tersebut, seseorang harus menggunakan metode akal murni. Oleh karena itu, ciri-ciri pembahasan filsafat adalah sebagai berikut. Ya. Pertama, pembahasan filsafat sama sekali berbeda dengan bidang ilmu pengetahuan lainnya. Jadi dia berbeda. Ya. Kedua, tidak dapat dibuktikan dengan metode eksperimentasi indrawi. Ingat ya, sebenarnya selain metode eksperimentasi itu ada namanya metode penukilan. Ya, jadi seperti peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan sejarah, untuk membuktikannya itu dengan penukilan. Jadi ada pengetahuan di samping eksperimentasi, ada juga dengan metode penukilan, periwayatan istilahnya, seperti pengetahuan sejarah. Juga kalau di dalam ilmu Islam seperti ilmu hadis, ya, dengan periwayatan. Ya. B, tidak dapat dibuktikan dengan metode eksperimentasi indrawi. Yang kedua ini. Yang ketiga, pembuktian dan penafian persoalan filsafat itu harus menggunakan metode akal murni. Jadi hanya dengan akal murni, dengan merenung, dengan membangun premis minor, premis mayor, konklusi, ya itu bisa diperoleh. Ya, yang keempat, subjek-subjek bidang ilmu pengetahuan lainnya berada di bawah naungan subjek universal filsafat, yaitu wujud. Yang paling umum ya dari sekian ya mafhum atau pengertian yang mempunyai realitas pada manusia, itu adalah wujud atau eksistensi. Ya, yaitu wujud sebagai wujud. Oleh karena itu, persoalan filsafat adalah wujud sebagai wujud itu sendiri. Itulah sebabnya mengapa filsafat disebut sebagai induk ilmu pengetahuan. Karena ya ia mewadahi semua subjek pengetahuan lainnya. Karena wujud mencakupi wujud materi, mencakupi wujud non materi. Wujud materi sendiri nanti lagi terbagi macam-macam. Ada wujud yang bergerak, ada wujud yang tidak bergerak, ya. Ada wujud istilahnya seperti tubuh manusia, ya, itu wujud materi. Ada materi yang dibahas secara unsur-unsur, tapi ya, seperti pembahasan di dalam ilmu kimia, ya, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang berhubungan masalah apa tadi yang kita singgung terkait persoalan-persoalan filsafat dan substansinya. Nah, terakhir daripada pembahasan ini kita akan belum terakhir, yaitu kita akan memasuki definisi filsafat. Jadi setelah kita mengetahui subjek filsafat, kita akan mengetahui definisi filsafat. Tadi saya sudah bagi filenya pengantar daras filsafat, dan itulah yang menjadi acuan kita. Kalau peserta mampu menguasainya dengan baik, artinya pengantar filsafatnya sudah bagus, ya. Jadi itu kita istilahnya tangga demi tangga melangkah. Nah, di atas daripada pengantar ini, buku daras filsafat sendiri itu lebih rumit dan cukup rumit. Jadi ketika kita tidak memiliki pengantar dan tidak menguasai dengan baik pengantar, jangan pikir kita akan mudah memasuki daras filsafatnya, ya, seperti itu. Definisi filsafat. Terdapat beberapa metode, terdapat beberapa cara untuk mendefinisikan suatu ilmu pengetahuan. Pertama, ada yang mendefinisikannya dari segi persoalannya. Misalnya ketika ia mendefinisikan matematika sebagai ilmu yang membahas tentang penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian serta lainnya. Nah, itu dia mendefinisikannya dari segi persoalannya.
Kemudian ada juga yang mendefinisikan suatu pengetahuan dari segi subjeknya. Seperti ketika ia mendefinisikan matematika juga sebagai ilmu yang membahas tentang kuantitas. Ini dari segi subjeknya ia definisikan. Bentuk ketiga yaitu mendefinisikannya dari segi faedah dan tujuannya. Seperti ketika kita mendefinisikan matematika sebagai ilmu yang memudahkan kita dalam perhitungan. Jadi mendefinisikannya dari segi faedah dan tujuan. Tapi boleh jadi juga ada yang mendefinisikan bidang ilmu pengetahuan memasukkan seluruh atau sebagian unsur di atas secara menyeluruh. Jadi dia meninjaunya juga dari segi persoalan, dia meninjaunya juga dari segi subjek, serta dia meninjaunya juga dari segi faedah dan tujuan. Metode terbaik dalam mendefinisikan sesuatu adalah sebagai berikut: menjelaskan subjeknya, menjelaskan persoalan dan esensi pengetahuan, dan memperhatikan seluruh dimensi di atas ketika mendefinisikannya. Itu menurut istilahnya cara terbaik untuk mendefinisikan sesuatu. Nah, ketika kita sudah mengetahui subjek daripada filsafat dan kita juga sudah mengetahui substansi permasalahannya, ya, maka kita dapat mendefinisikan filsafat yaitu ilmu yang membahas mengenai prinsip-prinsip wujud mutlak. Jadi definisi daripada filsafat yaitu ilmu yang membahas tentang prinsip-prinsip wujud mutlak. Nah, bisa juga filsafat adalah ilmu yang membahas prinsip-prinsip universal wujud. Wujud mutlak, universal wujud tidak jauh beda pengertiannya. Maksudnya sama saja. Atau serangkaian proposisi-proposisi dan persoalan wujud sebagai wujud. Ya, itu. Jadi semuanya berakhir terkait masalah wujud. Ya, apakah itu wujud mutlak atau wujud universal wujud, ataukah wujud bima huwa wujud. Ya. Nah, tentunya definisi-definisi lainnya yang dikemukakan dalam buku-buku filsafat, ya istilahnya ada juga definisi lain dari filsafat di buku-buku lain. Nah, tapi kita tidak akan merinci lebih jauh. Kita tidak istilahnya keluar dari batasan pembahasan kita terhadap masalah ini. Jadi tidak meluas istilahnya. Ya, kalau pembahasan yang meluas itu ya sudah tingkatannya tentunya yang lebih jauh, lebih tinggi. Nah, jadi kita sudah memahami sejauh ini definisi filsafat. Terakhir yang kita ingin bahas di sini yaitu prinsip filsafat. Ya. Sebelum membahas dan menyelesaikan persoalan dalam tiap bidang ilmu pengetahuan, ya dibutuhkan serangkaian pengetahuan awal ya, kita terhadap pengetahuan itu. Pertama, mengetahui makna dan konsep subjek bidang ilmu pengetahuan. Kedua, mengetahui eksistensi subjek tersebut. Ya, jadi pertama mengetahui makna dan konsep subjek bidang ilmu pengetahuan, keapaannya. Kemudian mengetahui eksistensi subjek tersebut, ya, masalah keberadaannya. Dan ketiga, mengetahui prinsip-prinsip pembuktian yang dipakai dalam segenap persoalan ilmu pengetahuan tersebut. Hal-hal di atas disebut dengan prinsip atau pokok dari bidang ilmu pengetahuan. Prinsip pokok, ya, dasar. Ya. Prinsip-prinsip dalam suatu bidang ilmu pengetahuan dibagi menjadi dua. Jadi ada disebut prinsip-prinsip konseptual
yaitu mabadi tasawuri istilahnya, prinsip-prinsip konseptualnya. Itu berhubungan masalah, sebenarnya kalau masalah tasawur itu yaitu definisi dan prinsip asertifnya, yaitu mabadi tasdikinya, yakni pengafirmasiannya. Ya. Pengetahuan seperti ini terkadang badihi, yakni swabukti, atau di sini disebut self evident, yakni jelas dengan sendirinya, tidak perlu kita membawakan penjelas dari istilahnya yang lain, ya. Sehingga tidak membutuhkan pembuktian. Jadi dia tidak bersifat nazari, ya, karena dia istilahnya badihi, jelas sekali, ya. Namun terkadang pengetahuan ini tidak badihi. Kalau dia tidak badihi, tentunya membutuhkan pembuktian. Ya. Misalnya jika kita meragukan adanya jiwa manusia yang merupakan subjek ilmu pengetahuan psikologi, ya, maka karenanya ya tentunya kita harus membuktikan dari segi wujudnya. Ya. Jadi terkait masalah wujud nafs, ya, wujud jiwa, kita harus membuktikan kalau dia menjadi subjek daripada ilmu psikologi. Di mana tempatnya dibuktikan? Bukan dalam ilmu psikologi sendiri, ya, tapi di ilmu lain. Ya, boleh jadi misalnya di ilmu filsafat yang membuktikan terkait masalah jiwa, nafs, ya. Nah, jadi di dalam filsafat juga itu dibahas terkait masalah nafs. Ya, ilmu nafs filsafat, dan sebuah pembahasan yang juga cukup menarik dan rumit. Boleh jadi juga, ya, kita meragukan sejumlah hukum dan proposisi yang menjadi pijakan dan bahasan sebuah bidang ilmu pengetahuan. Ya, jadi kalau kita meragukan pijakannya, maka kita mesti membuktikannya terlebih dahulu. Jadi kalau masih diragukan dari aspek keberadaan terlebih, ya. Jika tidak, maka kesimpulan-kesimpulan yang berasal darinya tidak akan memiliki nilai ilmiah dan objektif. Misalnya kita membahas terkait masalah hukum-hukum sesuatu. Taruhlah misalnya kita membahas tentang hukum-hukum naga. Kita membahas esensi naga, hukum-hukum naga, dan berbagai persoalan seputar naga ini. Tapi ternyata naga tidak mempunyai eksistensi, tidak mempunyai wujud eksternal. Ya, tidak punya ya faedah sebenarnya. Karena sesuatu yang tidak mempunyai kewujudan, tidak mempunyai efek, tidak mempunyai asar, ya, kecuali asar khurafat misalnya, ya. Jadi orang terkadang membuat sebuah objek yang dibahas ternyata tidak mempunyai wujud eksternal, ya, efeknya hanya khurafat bagi manusia sebenarnya. Karena tidak ada kenyataannya, tidak ada misalnya kita bisa berinteraksi dengannya, ya, tidak mempunyai pengaruh. Ya. Di dalam filsafat kebetulan itu tidak ada, jadi tidak ada istilahnya lucky, ya, keberuntungan, dan tidak ada kesialan. Sebenarnya tidak mempunyai realitas itu. Ya. Yang ada bagaimana memang ketika sesuai dengan jalannya hasilnya demikian. Kalau dia tidak sesuai dengan jalannya, hasilnya juga demikian. Bukan keberuntungan, bukan misalnya kesialan, ya. Nah, jadi persoalan-persoalan dan proposisi-proposisi pendahuluan ini disebut dengan prinsip-prinsip
asertif. Dia harus dulu dibuktikan, harus diafirmasikan. Prinsip asertif yang mengandung definisi dan penjelasan substansi suatu bahasan terkadang dijelaskan dalam bentuk pendahuluan dalam sebuah bidang ilmu pengetahuan. Akan tetapi lantaran prinsip asertif ini berbeda-beda dalam setiap bidang ilmu pengetahuan, maka terkadang prinsip asertifnya dibahas di bidang ilmu pengetahuan lainnya. Jadi terkadang prinsip asertif itu dibahas sendiri di dalam pengantar atau pendahuluan daripada ilmu pengetahuan tersebut, tapi terkadang prinsip asertifnya itu dibahas di ilmu lain, ya, tidak di dalam ilmu tersebut. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah prinsip filsafat itu, ya, di bidang ilmu pengetahuan manakah ia dijelaskan? Jawabannya adalah bahwa subjek filsafat adalah wujud. Ya, jadi sudah kita pahami tadi bahwa subjek dari filsafat adalah wujud itu sendiri. Wujud bima huwa wujud. Wujud mutlak, universal wujud, dan lain sebagainya. Konsep wujud bersifat badihi dan tidak membutuhkan definisi. Jadi konsep wujud ini, yakni persepsi setiap orang terkait masalah wujud itu adalah badi, self evident, yakni jelas bagi setiap orang masalah wujud. Kenapa? Karena wujud itu adalah wijdani, intuitif. Setiap manusia menemukan realitas wujud itu pada dirinya. Ya, makanya pertama kita punya pembahasan, saya cenderung memaknai kaum sofisme itu sebenarnya tidak menafikan wujud secara keseluruhan atau mutlak realitas. Sebab ya istilahnya minimal dia harus menerima realitas dirinya. Untuk apa ia mengungkapkan pandangannya? Untuk apa ia istilahnya atau minimal dia harus menerima bahwa dia yang berpikir. Makanya dalam apa istilahnya seorang filosof Prancis René Descartes mengatakan, aku berpikir maka aku ada, aku ragu maka aku ada. Ya. Sebab ya istilahnya minimal dia mesti menemukan dirinya yang berpikir, menemukan dirinya yang membahas suatu permasalahan. Dan terlebih pertama dia harus menemukan subjek yang membahas itu, subjek yang berpikir itu, yaitu dirinya sendiri. Kan seperti itu. Ya. Oleh karena itu filsafat tidak perlu menjelaskan prinsip konseptualnya. Jadi filsafat tidak perlu. Karena badihi. Wujud itu badihi tasawur. Suatu konsepsi yang jelas sekali. Bahkan tidak ada yang lebih jelas daripada konsep wujud. Kalau dia sangat jelas dan tidak ada lagi yang lebih jelas darinya, maka tidak perlu pendefinisi, tidak perlu didefinisikan lagi. Ya. Karena peran daripada definisi yaitu ya menjelaskan sesuatu. Makanya penjelas harus lebih jelas daripada yang dijelaskan. Kalau tidak ada lagi yang lebih jelas daripada wujud, ya tidak bisa ada yang menjelaskannya. Kan seperti itu. Oleh karena itu filsafat tidak perlu menjelaskan prinsip konseptualnya. Kemudian dari sisi prinsip asertifnya, yaitu pembuktian realitasnya, apakah benar ada, ya harus dikatakan bahwa wujud ya yang merupakan subjek filsafat itu tidak butuh pada pembuktian. Dikarenakan wujud itu sendiri juga adalah badihi. Jadi begini, wujud itu badihi secara konseptual, juga badihi secara realitas. Karenanya tidak perlu ada pembuktian. Adapun misalnya perselisihan di kalangan filosof barat, kalau dalam filosof Islam itu tidak ada. Misalnya kelompok idealisme dengan kelompok materialisme sebenarnya bukan dari dimensi ya realitas wujud, tapi yang mereka perselisihkan
apakah realitas yang kita istilahnya senantiasa temukan tersebut ya adalah mempunyai realitas di luar dari diri kita yang kemudian disebut dengan materi, ataukah sebenarnya tidak ada, dia hanya buatan-buatan daripada pikiran kita ya. Tapi keduanya menerima realitas, tidak mengingkari realitas. Nah, realitas sama saja dengan wujud. Jadi tidak ada yang mengingkari wujud. Tidak ada satu orang berakal yang mengingkarinya. Ya, paling tidak setiap orang mengakui keberadaan dirinya. Ya. Dengan demikian, ukuran ini saja sudah cukup membuktikan bahwa konsep wujud memiliki realitas objektif. Jadi konsep, yakni tasawur daripada wujud itu mempunyai konsep, mempunyai realitas objektif. Ya ini minimal realitas dirinya sendiri. Siapa yang mengkonsepsi kalau tidak ada realitas? Apa yang dikonsepsi kalau tidak ada realitas? Ya, jadi pada hakikatnya ya wujud adalah istilahnya sebagai subjek daripada filsafat, baik secara tasawuri yaitu konseptual adalah badihi jelas dengan sendirinya, maupun prinsip asertifnya yakni pembuktian realitasnya itu juga adalah badihi jelas ya, karenanya tidak perlu lagi pembuktian. Nah, filsafat juga tidak butuh kepada prinsip asertif yang membutuhkan pembuktian dalam bidang ilmu pengetahuan lainnya. Bahkan sebagian persoalan filsafat itu menjadi postulat ya bagi bidang ilmu pengetahuan lainnya. Ya, jadi justru di filsafat lah ya daripada subjek lainnya itu ya istilahnya ditetapkan. Makanya dia merupakan postulat bagi bidang ilmu pengetahuan lainnya. Contohnya, pembuktian substansi materi melalui akal yang merupakan subjek ilmu fisika. Jadi fisika itu tidak membuktikan materi. Materi istilahnya materi secara mutlak. Ya. Fisika tidak membuktikan, kimia tidak membuktikan. Ya, prinsip asertif daripada materi itu ya. Tapi filsafatlah yang justru berperan membuktikan. Makanya di filsafat pembuktian wujud non materi, pembuktian wujud materi ya itu dibahas di dalam filsafat. Bagian kedua dari prinsip asertif filsafat adalah proposisi-proposisi badihi dan tidak membutuhkan penjelasan dan pembuktian. Seperti ya prinsip non kontradiksi dan lain sebagainya ya. Jadi prinsip non kontradiksi yaitu ya sangat badihi sekali, tidak akan bergabung antara ada dan tidak ada. Kita tidak bisa mengatakan misalnya sesuatu itu sekaligus ada sekaligus tidak ada dalam tempat yang sama, dalam waktu yang sama, tidak bertemu. Prinsip non kontradiksi. Jadi itu adalah sesuatu yang badihi. Oleh karena itu filsafat sama sekali tidak butuh pada bidang ilmu pengetahuan lainnya, baik dalam memahami prinsip konseptual maupun dalam mentasdik atau masalah prinsip asertifnya ya. Bahkan prinsip-prinsip ini adalah perkara-perkara badihi di mana dalam melakukan konsepsi dan tasdiknya, yaitu menetapkannya, yaitu dari segi prinsip asertifnya, itu didapatkan begitu saja oleh manusia. Jadi sesuatu yang diperoleh manusia tanpa dengan pembuktian. Ya, dia kalau kita sebenarnya masuk kepada epistemologi Islam itu semua dengan pendekatan ilmu huduri. Ya. Jadi karena pengetahuan bersifat ditemukan hadir pada diri kita ya, makanya sangatlah ya
jelas bagi kita. Saya kira sekian kita punya pembahasan malam hari ini. Nanti kita akan memasuki pada daras keempat pertemuan selanjutnya, yaitu metode penelitian dalam filsafat. Di mana tentunya metode penelitian dalam filsafat berbeda dengan metode dalam ilmu pengetahuan lainnya. Yang tadi saya singgung itu ada misalnya dengan eksperimentasi, sains itu, pengetahuan sains, dan ada dengan metode penukilan misalnya. Ya, penukilan seperti ilmu sejarah, ilmu hadis, ya, ilmu diraya. Tapi kalau filsafat dengan metode rasional, argumentatif, dengan metode pemikiran rasional argumentatif. Saya kira sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب